mulai ibadah kita. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun yang lalu begitu banyak peristiwa yang terjadi di tengah negara kita dan bahkan dunia oleh sebab mewabahnya COVID-19 yang sangat berdampak bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Ada sukacita, ada pula duka cita, ada keberuntungan dan ada keberuntungan, ada pula kerugian. Semua harus kita alami supaya kita melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan penuh sukacita, marilah kita bersyukur jika sampai awal tahun ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan dan mengingat akan kemurahan serta pemeliharaannya bagi kita. Berpeganglah pada firman Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi hidup kita. Marilah kita hidup bersekutu dengan Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada jaminan sukacita dan damai sejahtera yang akan menghantarkan kita pada saat ini untuk menjalani tahun baru 2021. Terpujilah Tuhan dari generasi ke generasi, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Kita mulai. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai 2. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Haleluya. Kita nyanyikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita
berdoa. Ya Tuhan Allah, oleh karena kasih-Mu lah maka kami sampai pada tahun baru ini. Engkaulah yang memelihara hidup kami supaya sampai kepada tahun ini. Kasihanilah kami, janganlah kiranya menolak kami dari hadirat-Mu. Sertailah kami di dalam tahun yang baru ini. Luputkan dan sayangkanlah nyawa kami daripada COVID-19. Berkatilah kami dalam segala pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Berkati juga firman-Mu di dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi baru di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk kembali. Kita bernyanyi. Datanglah ya sumber rahmat, selaskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak pernah berhenti. Agar aku mada indah di balai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku dipikulnya salib berat. Kita membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah bagi kita yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan memberikan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya Dia terlelap dan tidak tertidur, menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Kita sama-sama. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita sampai kepada doa pengampunan dosa. Kita juga secara responsoria kita memohon pengampunan. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa dan maha pengasih dan penyayang, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, terangilah jiwa dan pikiran kami, bimbinglah kami ke jalan-Mu yang benar, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia untuk selamanya. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Ku mau berjalan dengan jurus
selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, himpinan dan deru. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. 2 syafaat. Saudara-saudara terkasih, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, bacakan syafaat kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, anak-anak-Mu menghampiri hadirat-Mu Bapa. Kami bersama-sama bersyukur oleh karena kemurahan-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh membangun ibadah pembukaan tahun baru. Oleh karena itu Bapa, jauhkan dari haram, sehingga apa yang kami lakukan bersama-sama menjadikan kepujian bagi nama-Mu. Bapa, kami akan bersyafaat, namun sebelum kami bersyafaat terlebih dahulu, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak, baik kepada istri, suami, anak, menantu, cucu, handai tolan, terlebih-lebih kepada Tuhan. Ampunilah ya Bapa, agar syafaat yang kami panjatkan tidak terhalang oleh karena dosa dan kesalahan kami. Bapa, saat ini kami menghantarkan anak-anak-Mu, keluarga besar Partai Indonesia Damai, merasa terpanggil sebagai anak bangsa untuk membangun bangsa dan negara, ingin andil di dalam pelayanan dan pengabdian, agar supaya anak-anak-Mu ini dapat menggarami dan menerangi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami bermacam-macam pergumulan, baik terhadap saudara-saudara kami yang ingin mencoba mengganggu keutuhan bangsa dan negara kami. Demikian juga akibat daripada COVID yang saat ini sangat dirasakan oleh saudara-saudara kami. Oleh karena itu Bapa, kepada saudara-saudara kami yang saat ini terkena COVID, Tuhan lawat dengan penuh cinta kasih-Mu. Berkatilah Bapa, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Saudara-saudara kami aparat yang melawat, Tuhan berkati. Demikian juga Bapa, bangsa dan negara kami, Tuhan berkati pimpinan kami. Tuhan tuntun agar dapat menuntun anak bangsa ini benar-benar menjadi anak-anak bangsa yang elok di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Karena kami tahu Bapa, betapa beratnya para pimpinan kami di dalam menghadapi anak-anak bangsa yang ingin mencoba mengganggu keutuhan bangsa dan negara kami, ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Kami tidak mampu menyebutkan satu persatu kepada mereka, tapi satu hal yang kami mohon Tuhan, kepada mereka
yang tidak senang dan ingin merusak anak bangsa ini, Tuhan berkenan untuk menggerakkan hati saudara-saudara kami supaya dapat menyadari sebagai anak bangsa yang sudah bersepakat ingin membangun keutuhan negara NKRI. Tolong Tuhan, kasihanilah saudara-saudara kami yang ingin mencoba mengganggu keutuhan bangsa. Pimpinan kami Tuhan berkati, terutama saudara-saudara kami seiman Tuhan, yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tempatkan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati agar supaya dapat melaksanakan tugas panggilannya sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi terang dan garam di dunia ini. Bapa, kami juga serahkan saudara-saudara kami, keluarga besar Partai Indonesia Damai, merasa terpanggil sebagai anak bangsa, melihat keributan dan kericuan anak-anak bangsa ini, ingin mencoba, ingin mengambil bagian di dalam melaksanakan tugas panggilan Tuhan, untuk dapat Tuhan jadikan alat penyejuk, pendamai bagi anak bangsa. Pimpinan yang sudah Tuhan pilih, khususnya para pengurus, Tuhan berkati, baik yang ada di Medan dan sekitarnya, maupun juga yang sampai di pusat. Tuhan tetap berkati. Kami tahu Bapa, bahwa anak-anak-Mu sangat sedikit dan bahkan hampir tidak termasuk yang diperhitungkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tapi karena panggilan Tuhan, walaupun kami termasuk golongan yang sangat minim, tapi kami percaya apabila semua anak Tuhan diurapi oleh Tuhan, akan mampu menghadirkan sebagai anak bangsa yang bisa mewarnai bangsa dan negara kami. Keluarga-keluarga anak Tuhan berkati, jauhkan dari arah Tuhan, teristimewa akibat pandemi COVID ini. Selanjutnya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus Tuhan, kesempurnaan ini kami mohon. Amin. Kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Salam. Sejatinya Natal kita ini kemarin, tetapi karena saya ada pelayanan, saya bilang dilanjutkan saja, diganti pengkhotbahnya. Tapi ketua minta tetap harus saya yang melayani. Saya kemarin di Sitkalang ada pemberkatan nikah, dan malam pulang begitulah. Jadi
Abang guru saya ini dia bilang harus tulang yang berkhotbah. Makanya saya pakai jubah saya ini. Sehari-hari saya dosen di Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan. Tetapi karena ini pelayanan Natal dan ucapan syukur, saya juga pimpinan Gereja Ortodoks Indonesia. Jadi kalau cek di YouTube kayak gini bajunya gitu. Jadi di dunia ini termasuk agama nomor 2 dia. Cuman di Indonesia kecil, tak kelihatan. Sehingga kalau dilihat orang aku pakai gini, ini dari mana? Iya, kalau di dunia Gereja Ortodoks sangat besar. Di dunia Gereja Ortodoks sangat besar dan jenggot-jenggotnya pun panjang-panjang sampai ke sini. Iya, jadi supaya jangan dikategorikan saya kelas 2, ya saya pelihara lah jenggot ini kan gitu, walaupun tidak agak panjang. Inilah jenggot yang paling panjang di Gereja Ortodoks, ya kan, yang panjang-panjang sekali. Tapi karena sudah ada jenggotnya, udahlah, masuklah aku sama kelompok mereka. Ya kan, masuk saya sama kelompok mereka. Kalau mungkin di sini saya tidak terlalu dikenal, tapi di Eropa, di Yunani, dihormati juga saya. Iya, karena lama saya di sana dan masih satu-satunya orang Indonesia yang memeluk agama Ortodoks itu, ya, dan dihargai mereka. Begitu. Di Indonesia sekarang banyak gereja Ortodoks, tetapi karena dampak pecah-pecah kuliah, ya, karena mau jadi pimpinan, jadi ini, saya tidak cari jadi pimpinan, diminta-mintanya jadi pimpinan saya. Saya tidak ingin jadi pimpinan. Oke lah, saya tidak bicara tentang itu. Ya kan, pengurus kita memberikan tema atau judul kepada saya berubah, yang diambil dari Roma, ya kan? Saya bacakanlah, ya kan, ayat Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pada waktu itu, ketika surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, gereja di Roma mulai bertumbuh. Dan latar belakang kota Roma kita tahu pada saat itu adalah tempat penyembahan berhala yang sangat terkenal. Dan juga moralitas sangat rendah. Tontonan-tontonan mereka adalah gladiator. Jangan dimasukkan orang ke tempat tempat tontonan itu, ya kan. Jadi orang-orang yang baru masuk iman Kristen itu, ya, ditonton mereka, dimasukkan singa, bagaimana singa mencabik-cabik mereka, begitu. Jadi pada waktu ketika Kristenan mulai masuk di Roma, situasi di sana itu sangat buruk, begitu. Oleh karena itulah Paulus mendengarkan bahwa mereka sangat menderita. Padahal Paulus belum pernah ke sana, belum pernah. Oleh karena itu Paulus menggambarkan kira-kira, ya kan, nasihat apa sih yang mau diberikan kepada mereka. Paulus tidak menyalahkan pemerintah setempat atau kaisar setempat pada waktu itu. Tapi Paulus ingin merubah Roma dari daerah yang brutal menjadi, ya kan, menjadi negara yang baik. Dan untuk merubah itu bukan politik. Yang merubah itu adalah orang Kristen di sana yang mulai berkembang. Dan salah satu cara, ya kan, yang diharapkan Paulus dilakukan oleh orang-orang Kristen pada waktu itu adalah perubahan. Apa yang ditawarkan, perubahan apa ditawarkan? Ya, memang di dalam ayat ini kata yang dipakai, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah, katanya. Kata berubah dalam bahasa aslinya ada 2. Pertama, alagi, gitu. Yang kedua namanya metamorfosi. Jadi yang dipakai di dalam Alkitab ini bukan alagi. Perubahan juga namanya, perubahan atau berubah. Sama berubah, cuman maknanya beda. Alagi artinya, ya kan, berubah dari penyembah berhala menjadi, ya, Kristen. Itu lagi perubahan itu juga. Ya kan?
Misalnya laki-laki dirubah menjadi perempuan, itu lagi gitu. Iya. PDS menjadi PID, ya itu lagi perubahan. Ya, ada perubahannya gitu, tetapi ya berubah yang mengerti yang hampir berbeda kan begitu. Tapi satu yang disebut dengan metamorfosi juga perubahan. Yang berubah apa? Ya kan, metamorfosi bahasa Yunani juga artinya berubah bentuk. Ya kan, dari yang buruk kepada yang baik begitu. Jadi yang dimaksud oleh Paulus di sini sebetulnya yang mau dilakukan oleh orang-orang Kristen yang baru di Roma itu adalah metamorfosi. Metamorfosi, apa yang dimetamorfosi? Ya kan? Ya, yang dimetamorfosi adalah karakter mereka. Ya kan? Karakter mereka, pola pikir mereka. Karakter juga itu berasal dari bahasa Yunani. Harajo katanya. Harajo itu atau mengukir gitu. Mengukir, misalnya seorang pemahat membuat kayu yang kayu saja dibentuk menjadi perempuan, apa model perempuan, dibentuk menjadi pisau, diukir gitu, dibentuk menjadi bunga gitu. Oleh karena itu harajo, karakter sebetulnya itu harus diukir, dibentuk, diubah, bermetamorfosi dari yang tidak ada bentuknya menjadi ada bentuknya. Dan kira-kira seperti inilah yang diharapkan oleh Rasul Paulus terjadi dalam kehidupan orang Kristen di kota Roma, sehingga Roma itu bisa berubah menjadi ya kan negara Kristen. Gak mudah memang, gak mudah berubah itu, ya kan, mengukir, mengkarajo, ya kan, itu gak mudah, perlu kerja keras, perlu usaha, perlu teknik, ya kan, perlu, ya kan, makanya orang-orang Bali itu gak cepat mengukir, tetapi lukisan mereka menjadi bagus ketika mereka selesai melakukan. Terlebih yang dikasihi Tuhan, orang Kristen itu akan bisa mengubah generasi kalau kita mengukir yang baik, bermetamorfosis. Dan itu yang kita harap. Kehadiran Kristen di Indonesia bukan hanya ya mau mencapai menduduki jabatan di tempat yang tinggi sana, bukan. Tetapi kehadiran kita sebetulnya sebagai orang Kristen itu adalah mengukir kebajikan demi kebajikan. Ya kan? Makanya kalau ada orang Kristen yang tersandung korupsi, sedih kali saya memuji Tuhan, ya tahun-tahun sebelumnya sudah banyak orang yang non-Kristen di penjara, tapi tidak ada orang Kristen saya lihat selalu mempersembahkan yang terbaik. Bangga kali saya kalau orang Kristen memimpin satu kementerian dan kementeriannya itu bagus. Ya, tetapi tahun ini kita terkejut. Ada orang Kristen, ya kan, menterinya itu saya nggak usah sebutkan, sudah kaya kan gitu, mau pingin lagi, dan yang dirampok itu adalah uang bantuan. Sebentar lagi akan banyak orang Kristen juga masuk kepala-kepala desa karena BLT tidak disambung secara bagus. Nah, ini yang salah, saya sebetulnya ini yang salah. Negara ini bisa menjadi baik kalau kita mengkarajo, mengukir yang terbaik. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ada pesan kepada kita hari ini, kita berubah. Apa yang berubah? Ya kan? Jadi bukan hanya lagi perubahan nama, tetapi perubahan karakter yang perlu. Mungkin pesan saya hari ini kepada partai misalnya, partai PID yang baru, yang gigih terus, ya kan, walaupun sebelum didaftar yang urut ya lulu, tetapi udah gigih, udah memperlihatkan kukunya. Kalau di Sumatera Utara udah hebat tim, yang lain masih tidur kan begitu, tapi PID di sini ya kan sudah hebat luar biasa. Padahal orang-orang sederhana ini yang kulihat, ya kan, tetapi semangatnya itu luar biasa. Sebetulnya yang di sini yang menjadi DPP, ya kan, ya, yang di Medan yang menjadi DPP yang di sana masih tenang-tenang kan gitu. Tapi di sini sudah mengatur, ya DPR-nya sudah mengatur posisinya, bahkan tahun barunya pun sudah dibikin, ya kan? Tahun baru aja sudah dibikin, apalagi program-program yang lain. Harus seperti itu sebetulnya. Ini sebetulnya sedang mengukir, sedang menuju perubahan itu, bukan hanya perubahan lagi, tetapi membentuk karakter yang bagus. Nah, sekarang berubahlah. Apa yang berubah? Kalau ke partai kita ini diminta ada perubahan.
Yang pertama menurut saya arah dan kebijakannya barangkali perlu, tetapi bagaimanalah ya kan kompetensi ya pengurus dari sini membawakan suara kenabiannya ke pusat, sehingga pusat bisa membukukan itu, mendokumenkan itu menjadi arah nasional. Jadi bukan hanya meraih kursi di sana, tetapi betul-betul mengubah karakter bangsa dan negara kita ini dengan kompetensi yang kita miliki sebagai anggota. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini perlu mungkin untuk tahun ini. Bukan hanya sekedar untuk partai, tetapi untuk kita semua. Anggota partai tentunya secara pribadi lepas pribadi. Apa sih yang mau berubah di dalam diri kita? Apa yang mau berubah di dalam keluarga saya? Harus ada target. Harus ada target. Ya. Makanya sebetulnya kita ini harus mencatat prestasi-prestasi kita di tahun yang lalu, baik secara spiritual maupun secara yang lain-lain, sehingga ada perubahan. Jadi bukan hanya berjalan begitu saja gitu. Sehingga teks yang diminta oleh renungan kita berubahlah, bisa kita lihat di mana kegagalan kita, di mana kesuksesan kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dulu meminta orang Kristen berubah, bukan berubah ya marganya barangkali, tetapi berubah karakternya. Karena hanya perubahan sikap yang indah itulah yang diharajo, yang diukir oleh mereka dalam komunitas mereka, maka Roma bisa menjadi negara Kristen, bukan negara barbar lagi. Nah sekarang dengan pertolongan Tuhan, PID sudah berdiri di Indonesia dan akan berkiprah. Partai lain sudah lama di sini. Apa sih yang dipersembahkan mereka? Apa yang dipersembahkan? Ya kalau hanya menjaga NKRI terlalu kecil lah itu. Ya kan, menjaga NKRI, ya menjaga NKRI dengan triliunan uang, ya siapa saja bisa, nggak usah harus partai. Ya kan, kalau dengan uang yang banyak seperti itu ya jelaslah kan begitu. Tapi PID dengan kompetensi yang kita miliki sekarang 5 tahun kalau ikut dalam bertarung, apa yang mau kita ubah? Nah, ini harus ditanamkan ya kan kepada semua kader, sehingga ketika berkampanye dan ketika menduduki jabatan-jabatan strategis, satu suara untuk mengubah karakter bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Ya. Bukan mengubah agamanya. Bisa saja orang Islam diubah karakternya menjadi bagus. Ya. Bukan, nggak perlu kita mengubah. Ya, Roh Kudus kalau mengubah agama itu Roh Kudus. Tapi karakter orang bisa kita perubah. Karakternya bisa berubah dengan pengaruh kita, dengan sikap kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang nakal dan kita tidak terlibat kenakalan, orang itu pasti berubah juga. Wih, Bapak yang satu ini ada sesuatu yang baru di dalam hidupnya yang perlu kita contoh. Dan itulah yang saya harapkan dari keluarga besar PID, khususnya PID yang ada di Sumatera Utara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini masih relevan dalam kehidupan kita. Pesan Rasul Paulus kepada orang Roma disampaikan juga kepada kita hari ini, tanggal 17 Januari 2021. Kiranya perubahan-perubahan yang baik yang mengarah kepada kepujian nama Tuhan bisa kita lakukan di dalam tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita lanjutkan menyanyi dari PKJ 264 1 dan 3. Apalah arti ibadah
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan diiringi oleh lagu. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita berdoa. Awal, pertengahan, dan akhir ibadah ucapan syukur dari
Partai PID Kota Medan sudah berlangsung dengan baik. Terimalah rangkaian-rangkaian ibadah yang indah itu Tuhan sebagai dupa yang indah di hadirat-Mu, dan curahkanlah berkat-Mu kepada para pengurus kami untuk membuat satu pedoman, bahkan hal-hal yang baik yang mengarah, hal-hal yang baik nantinya untuk mereka lakukan baik tahun ini dan masa-masa yang akan datang, sehingga partai ini boleh berkiprah di negeri kami Indonesia untuk mengubah karakter bangsa kami menjadi karakter yang baik, karakter Kristen. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sekali lagi mengucap syukur atas semua yang terlibat panitia, bahkan Memboru pun di sini yang telah mempersiapkan tempat ini sebagai tempat ucapan syukur dari Partai PID Kota Medan boleh berlangsung. Tuhan mencurahkan berkat-Mu kepadanya, kepada para pengurus dan kepada semua kami yang hadir. Terima kasih persembahan yang sudah dikumpulkan partai ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami seperti yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah makan hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati, pikiran, dan keberadaanmu. Terimalah berkat-Nya, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai partai ini, Partai PID Kota Medan dan nasional, dan juga para pengurus, dan juga menyertai kita semua yang hadir dalam tahun baru ini, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam. Berikutnya kata sambutan mewakili Depran Medan Johor, diwakili oleh Depran Medan Johor, Bapak Budi Ginting. Untuk Bapak Budi Ginting, silakan. Shalom. Ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada kesempatan di awal tahun 2021 ini merupakan ibadah kita perdana, ya. Sebenarnya yang menyampaikan kata sambutan ketua, tapi ketua berhalangan. Saya pun tidak ada, artinya tidak ada konfirmasi. Nah, tapi karena sudah dibilang Pak Ketua kita di sini yang memberikan kata sambutan adalah yang akan terjadwal untuk bulan depan, yaitu bulan Februari. Ya, pertama-tama puji dan syukur kepada Tuhan Yesus. Saya tidak banyak-banyak menyampaikan. Ini merupakan suatu gagasan yang baik, gagasan yang harus kita dukung bersama-sama, di mana kita dapat berkumpul, bersekutu dan beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tadi saya sudah dengar, kita sudah dengar bagaimana khotbah Bapak Pendeta, bagaimana kita harus berubah, yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Karena itu memang berkata, janganlah engkau sama seperti dunia. Memang Bapak Ibu, bagaimanapun juga kita harus berubah. Dan firman Tuhan tidak mengendaki kita sama seperti dunia. Jadi saya percaya dengan adanya Partai Indonesia Damai, kita membawa perubahan bagi Indonesia. Amin. Amin. Kita juga harus mendukung pelaksanaan ibadah yang kita jalankan, yang diprogramkan oleh DPC Partai Indonesia Damai.
kita harus mendukung ibadah ini, karena melalui ibadah inilah kita dapat saling mengenal, saling dekat satu sama lain. Mungkin kita bisa disibukkan dengan kegiatan kita masing-masing apapun bentuknya, tapi ibadah tetap harus kita jalankan. Selain ibadah di gereja kita masing-masing. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ketua. Tetap semangat, kita tetap mendukung depran-depran yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ginting. Selanjutnya kata sambutan dari DPC sekaligus Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan, Bapak Heri Tobing, silakan. Salam. Salam. Yang terhormat Bapak Pendeta, yang terhormat para pengurus PD Kota Medan, yang terhormat pengurus di tingkat kecamatan, dan yang terhormat para pimpinan ataupun pengurus daripada DPW. Jadi saya di sini berdiri mewakili DPC dalam bidang hukum dan HAM. Kalau kita ikuti bimbingan rohani dari Pak Pendeta, memang perlu ada perubahan, terutama perubahan pribadi. Jika kita merubah pribadi kita, otomatis kita akan merubah tentang situasi Partai Indonesia Damai. Bermula kepada pribadi kita sendiri. Memang apa yang disampaikan Pak Pendeta tentang makanan rohani kita pada sore hari ini memang indah bagi kita. Jadi untuk kita bersama-sama, bagaimana kita bersama-sama Partai Indonesia Damai merubah tatanan hukum dengan ketentuan untuk ke depan yang lebih baik. Apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi memang benar. Banyak di antara kita, terutama orang Kristen, duduk di pemerintahan lupa akan Tuhan, tergiur akan materi. Apa yang dikatakan Pak Pendeta benar. Saya pun salah satu pengagum kalau ada menteri yang duduk di menteri, bahkan di pejabat-pejabat manapun, saya pribadi sangat gembira. Apalagi pada saat ini yang dulu calon Kapolri dari kita, puji Tuhan, kita diberi Tuhan untuk duduk untuk menjadi orang nomor 1 di Polri. Tetapi kalau kita pun duduk, jangan kita lupa, kita duduk hanya sementara. Kadang-kadang kalau kita duduk dikasih sama kita tugas, kita lupa apa yang kita perbuat. Karena kita duduk hanya titipan sementara. Jadi apa yang dikatakan Pak Pendeta berubah, tetapi pertama berubah adalah diri kita sendiri. Jadi kami DPC mengharapkan kita semua, mari kita bersama-sama merubah tatanan hukum untuk ke depan. Jadi kami dari DPC di bidang hukum mengucapkan selamat tahun baru 2021 bagi kita. Salam. Ya, selanjutnya mewakili penasehat Bapak Bistori Pandia. Salam bagi kita semua. Ya, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai saat ini kita tetap dalam lindungannya. Yang saya hormati Bapak Pendeta Manado dan Pendeta Thomas, pimpinan DPC dan jajarannya Kota Medan, dan rekan Depran dan hadirin sekalian yang hadir. Pertama saya merasa mendapat kehormatan ditunjuk mewakili penasehat, walaupun saya lihat ada beberapa penasehat yang hadir. Jadi sambutan sebagai penasehat itu saya kira tidaklah mudah, karena
tentu harus mengandung unsur-unsur yang membangun, yang membimbing, dan yang mengarahkan supaya DPC PID Kota Madya Medan bisa mendapat pencerahan. Nah, di sini yang mungkin saya juga sebenarnya masih harus belajar, tetapi walaupun demikian saya menyampaikan beberapa hal sebagai penasehat. Yang pertama, bahwa kita ini adalah partai politik. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Walaupun kita katakan kita punya landasan, pokok-pokok perjuangan kita itu berasal dari firman Tuhan, tapi kita menyatakan diri sebagai partai politik. Dan kita menginginkan adanya perubahan, sehingga kita masuk di dalam kancah politik. Mungkin pendiri partai ini melihat perlu suara Tuhan yang berlandaskan firman Tuhan, Alkitab, di dalam memberikan masukan ataupun ikut jadi bagian dari pemerintahan. Nah, disinilah kita merasakan apa yang dikatakan Bapak Pendeta tadi, harus berubah, dan perubahan itu tidak bisa biasa-biasa saja, karena partai politik yang lain sudah melakukan hal tersebut. Nah, kita yang minoritas ini masuk, saya kira secara hitungan pasar, katakanlah ibarat pemasaran tadi, itu sulit kita menembus pasar. Tapi dengan perubahan yang signifikan, seperti apa yang dikatakan tadi, perubahan metamorfosis. Nah, itu adalah perubahan out of the box, dan kita memang harus merubah perilaku, merubah karakter, cara kerja, pola pikir di luar dari yang biasa. Maka dengan itu pasti masyarakat Indonesia, khususnya katakanlah pasar kita, karena apapun dikatakan bahwa kita ini adalah partai yang berlandaskan firman Tuhan, Alkitab, Tuhan Yesus, tentu pasar kita itu lebih dekat kepada kita orang-orang Kristen. Nah, kalau saya melihat data orang Kristen di Kota Madya Medan, itu ada 20%, plus yang non-Muslim, ada Buddha, Konghucu, Hindu, itu totalnya lebih kurang 36%. Itu adalah potensi pasar kita, karena secara perjuangan visi misi kita itu sesuai dengan mereka. Dan saya yakin banyak orang sekarang merindukan partai politik yang membawa suara kebenaran dan membawa kedamaian seperti PID, Partai Indonesia Damai. Amin, saudara. Amin. Pekerjaan kita tentu berat, dan supaya kita bisa masuk pada kancah yang membuat kita bisa memberikan warna perubahan, tentu kita harus masuk di dalam sistem. Satu orang pun kita masuk ke dalam sistem, itu sudah bisa kita bersuara. Tetapi kalau dari luar kita berbicara, dari pinggir lapangan, kita mungkin hanya bisa teriak-teriak saja, seperti orang nonton bola, tapi tidak akan didengar oleh pemain. Tapi kalau kita sudah masuk dalam partai politik nanti, masuk dalam anggota dewan, DPD, bahkan di pemerintahan, saya kira kita bisa mewarnai. Tentu apa yang dikatakan teman-teman tadi dari Devran tadi, kalau kita sudah masuk di dalam sistem, kita tetap harus ingat bahwa pijakan kita itu adalah firman Tuhan, sesuai dengan visi misi kita. Maka saya yakin DPC sudah membuat program-program, dan ini salah satu program yang sangat baik sebagai bentuk konsolidasi partai. Dan sudah dibentuk juga ada lembaga bantuan hukum. Itu adalah salah satu jalan kita untuk kita bisa memberikan warna kepada masyarakat. Tentu masyarakat nanti ada yang akan tertarik. Nah, ini yang kita harapkan. Kita bekerja dulu, tidak ada melihat apa itu untung rugi. Semuanya ini harus
ada pengorbanan. Karena memang itulah sudah panggilan kita. Karena partai ini juga adalah bagian dari pelayanan kita. Sama seperti pendeta juga melayani umat. Kita juga harus begitu. Sehingga perubahan itu akan membawa hal-hal yang baru bagi calon konstituen kita, calon yang simpati kepada perjuangan kita. Saya kira potensi kita untuk meraih yang Sumatera Utara itu 36% kita yang non-muslim. Itu adalah pasar besar. Saya kira dari itu bisa mengantarkan beberapa orang nanti masuk ke DPR. Nah, inilah kita harapkan, dan ini bukan muluk-muluk. Saya kira dengan doa kita, dengan tujuan kita yang mulia, ikhlas, saya kira Tuhan akan memberkati perjuangan ini dan kita bisa jadi agen-agen perubahan seperti apa yang diharapkan firman Tuhan pada sore yang sudah kita dengar dari hambanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, walaupun ini sudah pertengahan, kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini makin baik, penuh harapan, semangat kita. Mari kita bergandengan tangan menuju tujuan visi misi partai kita. Terima kasih, selamat sore. Salam.